عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي Abdul Muhyib Hamidan Habibin Nabi yang bareng suaranya keras Abdul Muhyib Hamidan Habibin Nabi ayo yang keras Abdul Muhyib Hamidan Habibin Nabi Abdul Hamidan Habibin Nabi Banser yang keras Abdul Hamidan Habibin Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Allah Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Malaya ambil khusus umumnya umat Sayyidina Nabi 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 Abdul Hamidan 3 kali berturut-turut semakin keras cinta kita semakin banget ayo Abdul Hamidan yang kompak Abdul Hamidan siapa yang cinta pada dan Ramadan sawah rejeng koda rejeng hijau Ramadan rejeng anjir kapalan nih Ramadan sawah rejeng Dimohon untuk berdiri semuanya. Dimohon untuk berdiri semuanya. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah asyraqal kaunu batilaja biwujudil Mustafa Ahmad walikamil kauni usul wasururu qad tayalla Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Hadirin dimohon untuk kondusif. Hadirin dimohon untuk kondusif. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Mohon صلوا على النبي محمد mohon dengan hormat kami atas nama panitia haul di panggung, mohon jangan terlalu banyak, khawatir panggung ini roboh. Kepada bapak-bapak yang sudah bermusafaha dengan Untuk Maulana jamaah dimohon untuk tenang. mohon dengan hormat Duduk kembali. kepada bapak-bapak yang ada di panggung Dimohon untuk duduk kembali. setelah bermusafaha dengan apa, mohon duduknya. Jamaah mohon duduk untuk selamat datang kepada Abah Maulana Habib Lutfi bin Ali Syahya di Kampung Pamijahan Orang Sekolah Pamijahan. Enak kena mobil. Itu acara inti yang kita tunggu-tunggu, mau imam hasanah dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Amat Al-Arifullah Maulana Al-Habib Lutfi Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya falyatafadhal alaihi mashkura. Wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa qutbul anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wadah rahmatan wa shifa fi sirri wal jilah wa ala alihi wa sahbihi ma damatil aqwa sama amma ba'du. Ayuhad sadatina al-aizza wal fudala, yang saya banggakan, yang wajib saya mencintainya, bapak-bapak dari sesepuh, ini sepuh era ulama,
Semoga para beliau diberi umur panjang, umur yang barokah. Begitu pula yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, dari Kabupaten Tasikmalaya, dari Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, juga tidak terlepas tetangga Tasikmalaya, Bapak Kapolres Ciamis, Pangandaran, pimpinan DPRD, pimpinan FKUB, Majelis Ulama Indonesia, pimpinan daripada Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Muslimat, Fatayat, PBNU, IPNU, dan beberapa para sesepuh ini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Sesepuh ini sepuh dari warga Pamijahan, khususnya Duriyah, Al-Maghfurlah, Al-Marhum, Al-Alimul Allamah, Al-Sayyid Al-Fadil, Abdullah Abdul Muhyi Al-Syahir bin Muhyiddin, Sahib Pamijahan. Semoga yang semua saya sebutkan tadi diberi kekuatan zahiran wa batinan dari tokoh ulama sampai para umara dalam memimpin umat, memimpin bangsa ini. Diberi segala kemudahan, dijauhkan dari segala cobaan. Panitia dalam rangka haul Sayyidi Syekh Abdullah Abdul Muhyi Muhyiddin Mijahan, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dengan segala capeknya dan usahanya mengadakan haul perdana di dalam Pamijahan ini untuk lebih mengurai, lebih tahu sejauh mana kita mengenal para sesepuh ini sepuh Nuaya di daerah Tasikmalaya ini. Punten dising-sing abdi campur-campur bahasana, sebab asli nama lain orang dia tapi orang Pekalongan, tapi belajar bahasa Sundanya masih diajarkan jadi kurang halus gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin. Pada siang hari ini kita kumpul mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita telah mendapatkan rahmat, karomah, wal barokah di Pamijahan ini dengan sebab hakikatnya panggilan Allah, tapi syariatnya ketukan hati yang dipanggil oleh Allah untuk mendatangi kekasihnya. Siapa beliau? Sayyidi Syekh Abdul Muhyi Muhyiddin Pamijahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di Indonesia ini, maaf kalau saya mungkin terlalu fanatik, saya bangga menjadi bangsa kurang keras, Kenapa sih kalau ucapkan Indonesia harus keras? Ya harus bangga dong.
Indonesia. Mentah. Tapi kalau orang bangga, mesti keras ngomongnya. Beb, penting di pacaran sah adik, gitu. Itu padahal tengah jam dunia akhirat nah. Tapi ngomong wanita bisa tegas, pacaran sah tapi adik, sampai ulang ganggu. Sama ketika kita mengucapkan kita bangga menjadi bangsa Indo. Biar orang lain tergetar kalau mau takuti Indonesia gitu loh. Nah, senang kalau Indonesia bisa belah. Harus begitu dong dan tidak. Jawab juga yang tegas, tidak. Itu dong, tidak. Hampir deh aku THS gitu. Ya, jadi ayah kebanggaan, ayah gerejekna, lamun buku bangsa Indo. Jadi kebanggaan itu bukan kosong. Apa yang dibanggakan? Satu, Allah Ta'ala telah menciptakan di dalam satu ayat suku bangsa. Dari suku bangsa tersebut, dari mulai Nabi Adam alaihissalam wa Sayyidatina Hawa alaihassalam, menurunkan beberapa generasi sampai sebatas Nabi Allah Nuh. Dari mulai Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris. Sebab apa? Mengurangnya keturunan Nabi Allah Adam karena banjir di waktu Nabi Allah Nuh. Maka disebut Abu Bashar kedua adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dari Nabi Allah Nuh, Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi kalau mau ingin akram, ingin adoh, ya ikut yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengucapkan fattabi'uni, jejak beliau baginda Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Allah Nuh melahirkan 4 suku. Yang pertama Arya. Orang Arya ini orangnya besar-besar, pemberani. Di antaranya yang menurunkan mana? Jerman, Argentina, Austria, India, bagian Pakistan, lalu Persia. Itu keturunan Arya. Yang kedua, keturunan Babilonia, Afrika, Iran. Ketiga, Barbar, Cina, Mongol sebagian, terus Syria sebagian atau Syria. Yang keempat, suku Semit yang melahirkan Eropa dan Timur Tengah, itu dari suku Semit. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Apakah mengenal itu dengan bentuknya, wujudnya? Habib Lutfi umpamanya, oh Habib Lutfi hidungnya panjang, ini pasti keturunan Arab. Oh ini pasti keturunan India, mungkin ada Indonya dan sebagainya. Boleh-boleh saja orang mengatakan. Keturunan boleh mengatakan si A keturunan A. Tapi bila mana kita dilahirkan di Indonesia, kakek saya sudah di Indonesia, bapak saya di Indonesia, keturunan sekali lagi saya ucapkan, bapak keturunan Arab, oke. Tapi bangsa bapak apa? Saya adalah orang Jawa dan saya adalah orang Indonesia. Harus begitu. Kalau keturunan oke sajalah, namanya keturunan kok. Tapi sayangnya di sini masih ada keturunan istimewa. Dari dulu nggak lepas-lepas, padahal beranak di sini, bertelur di sini mesti disebut saja ayam Bangkok. Ayam keturunan bukan ayam Bangkok. Kalau ayam Bangkok harus kasih warga negara itu.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, sejauh mana kita mengenal kepada suku bangsa yang ada ini? Apa hak-hak yang ada di dalam suku bangsa? Bisa tidak kita saling menghargai? Karena tidak semua bangsa itu sempurna, pasti ada kekurangan. Kepulauan-kepulauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak semuanya sempurna, pasti mempunyai kekurangan. Apa? Sebab selain Allah Ta'ala hawadir makhluk buktinya berubah-ubah loh. Kalau kata sahabat saya Kiai Muhammad Ibnu Dabbas itu mengatakan jam 9 kemarin dengan jam 9 sekarang berbeda. Ya iya, karena dua-duanya itu makhluk. Jam 9 yang kemarin ya makhluk, jam 9 sekarang adalah makhluk. Itulah ciri khas sifatnya makhluk, mempunyai sifat kekurangan. Itu diantaranya. Masya Allah itu dikupas oleh Kang Dabbas masalah tauhid itu luar biasa. Masyaallah muslimina rahimakumullah. Dari keturunan masing-masing mempunyai hak, mempunyai kedudukan hingga menjadi negara. Kita saling mengenal atau tidak? Kita mengenal Malaysia, kita mengenal Thailand, kita mengenal Sri Lanka sampai Indochina dan sebagainya. Hak-haknya mereka itu apa yang wajib kita hormati? Sebaliknya, kita saling menghormati dan mereka menghormati milik kita. Kalau dunia ini saling mengenal, tidak ada perang di dunia ini, aman isinya dunia. Karena apa? Saling mengingatkan, saling mengisi di antara kekurangan kedua belah pihak. Itulah. Jadi memahami Al-Quran ini luas sekali. Lita'arafu. Belum mengenal dalam dunia ekonomi, belum mengenal dalam dunia pertambangan, belum mengenal dalam dunia pertanian, apa yang bisa kita menyambung di antara negara dengan negara, apa yang saling menguntungkan. Lita'arafu. Jadi luas sekali maknanya. Tapi lita'arafu dibekali inna akramakum indallahi tirus. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara menghormati kepada para sahabatnya, yang sahabatnya itu tidak mulus orang Arab semuanya. Bilal sendiri dari Afrika dan lainnya, Salman Al-Farisi dari Persia, diangkat semuanya. Salman minna. Begitulah Rasulullah menghormati, mengangkat. Kita lebih lanjut ke Indonesia. Sejauh mana kita bangsa Indonesia mengenal Indonesia? Kalau kita lebih jauh mengenal Indonesia, pasti akan memelihara Indonesia, akan memperkuat Indonesia. Semakin kokoh ketahanan nasional, pertahanan nasional. Karena apa? Kita cinta Indonesia. Itu yang pertama. Semakin kuat. Itulah. Lalu kita mengenal bagaimana cara memajukan ekonominya. Pasti. Kalau ekonomi Indonesia ingin maju, ayo kita berubah sedikit. Kok ke sana ya, ini modal ekonomi. Kalau punya jambu, jangan jambu Bangkok. Jambu Indonesia. Kapesnya jangan kali ke California, jauh amat tuh. California Amerika. Negara kita itu subur, makmur insya Allah. Kita harus bangga milik apa yang keluar dari Bumi Pertiwi ini. Harusnya bangga jambu Indonesia, kapes Indonesia. Adapun keturunan California, wallahu a'lam, kami tidak tahu itu. Masa bodoh. Tapi kita harus merasa memiliki dahulu. Dan lain-lainnya nanti maju. Nah, para aulia yang datang sebagian besar keturunan baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Jadi Indonesia itu kaya bukan hanya kesuburan, kemakmuran dari apa yang keluar
dari Bumi Pertiwi saja sampai aulianya, diantaranya paling terbanyak di dunia aulia di Indonesia. Bangga harusnya dong. Makanya kalau mau berbuat yang neko-neko, malu, jangan memalukan kepada beliau yang mati-matian beliau sampai di gua berusaha dan sebagainya. Malah kita malah pecah belah, mudah kena hoax saja. Aduh, hak hoax akhirnya mutar akhirnya. Nasirul muslimin rahimakumullah. Jadi Islam masuk ke Indonesia sudah mulai abad pertama, yang dimakamkan di Bahrus di Sumatera. Lalu generasi yang lain melalui jalur India. Mengapa para ulama, para aulia, para habaib yang masuk ke jalur India? Ada sebab. Apa sebabnya? Bahwa di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah dihijrahkan kok tidak di daerah Semenanjung Arabia yang konon setapak culture-nya atau budayanya sudah maju. Mengapa? Atau ke negeri Sabah atau lainnya, Syam, kita tidak dihijrahkan ke sana. Ada apa hijrah pertama ke daerah timur jauh? Dan jalan itu dikenal Jalan Sutra. 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ada yang meriwayatkan 500 tahun sebelum Masehi. Jalan itu sampai sekarang disebut Jalan Sutra. Apa sebabnya? Barter dari Timur Tengah India, melalui India terus ke Timur Tengah, ada yang melalui Persia, masuk ke dunia Arab, membawa kain-kain, ada yang disebut jadi sutra, maka jalan itu disebut Jalan Sutra. Al-Imam Amir Abdul Malik pertama yang masuk ke India, pernikahan dengan putri Nasr Abad, melahirkan putra yang disebut Abdullah Udmat Khan. Maka kalimat Udmat Khan itu predikat atau pangkat, titel yang diberikan oleh India atau Pakistan pada waktu itu di Hyderabad, Nasrabad. Nah, Abdullah Udmat Khan mempunyai anak banyak. Di antaranya Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Imam Ahmad Shah Jalal orang yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam atau Kamboja. Single, bukan tidak bawa teman. Pada waktu itu masih pertikaian antara kerajaan Champa dengan kerajaan Anam. Satu tahun itu perang bisa 2 kali, 3 kali, makan korban. Al-Imam Ahmad bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siddi bin Ali bin Abi Talib bin Rasulillah binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ja'far Sadiq itu siapa? Bin Muhammad Al-Baqir adalah ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Jadi wali 9 dan habaib yang ada di Indonesia ini turunan baginda Nabi SAW, turunan Imam Ali bin Abi Thalib, turunan Sayyidah Fatimah, turunan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Itu yang ada di Indonesia. Dari Al-Imam Ahmad Shah Jalal tersebut yang mendamaikan
antar Campa dan Anam, yang akhirnya Syekh Ahmad Syah Jalal dipilih oleh dua kerajaan menjadi raja. Menolak beliau, tapi dipaksa betul, karena kecintaannya. Akhirnya bisa menyatukan Anam dan Campa, melahirkan beberapa putra. Di antaranya siapa? Al-Imam Jamaluddin Husain. Saya terangkan biar tahu lebih jauh. Anak pertama siapa? Sayyid Muhammad Al-Kabir, beliau yang dakwatul Islam di Banten. Kedua Ahmad Hisamuddin, juga di Banten. Yang pertama lagi Al-Imam Barokah, ayah Maulana Malik Ibrahim, di Gresik, meninggal pada tahun 1841, tidak menghitung tahun terpaut. Kalau menghitung tahun terpaut 1420, tapi kalau tahun hijriahnya beliau meninggal pada tahun 822. Kakak adik daripada Sayyidina Imam Barokat namanya Ibrahim Asmarokondi, ayah daripada Sayyid Maulana Ishaq, ayah dari Sayyid Ali Al-Murtada Sunan Bedilan, ayah daripada Sayyid Ahmad Rahmatillah Kanjeng Sunan Ampel. Dari Muhammad Ma'inul Yakin, putra Maulana Ishaq, berarti Sunan Ampel juga mengambil menantu Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, dijadikan menantu oleh Sayyid Ahmad Rahmatillah Ampel. Ini Sayyid Muhammad Ainul Yakin keponakan Kanjeng Sunan Ampel, sebab bapaknya Kanjeng Sunan Giri adalah kakak Maulana Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Paham tuh? Ya, belajar ditulis, jangan duka kubumi duka ke mana. Ini sejarah penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Putra Imam Jamaluddin yang lain adalah Imam Ali Nurul Alam, mempunyai anak Umdatuddin Abdullah, ayah Maulana Syarif Hidayatullah, ayah dari Sunan Ternate Maulana Babullah, dan ayah Ahmad Abdul Fahid, kakak adik Maulana Syarif Hidayatullah. Itu diantaranya. Sunan Ampel anaknya hebat 11, tidak satu pun yang tidak menjadi waliullah, menjadi contoh yang luar biasa. Siapa yang pertama? Al-Imam Hashim, terkenal dengan Sunan derajatnya, orang yang selalu kantongnya bolong, hidupannya begini sama masyarakat, jago ilmu pertanian, dari daerah yang gersang sehingga subur, dari sebab siapa? Maulana Hashim bin Ahmad Rahmatillah, terkenal Kanjeng Sunan Derajat. Yang kedua Al-Imam Ibrahim Makhdum Kanjeng Sunan Bonang, dia bapak para umara, bapak para sultan, bapak para panglima, atau disebut kalau dahulu senopati, bapak para hadipati, bapak bangsa, bapak umat, Abul Aitam, Abul Fuqara wal Masakin, Maulana Ibrahim Makhdum Kanjeng Sunan Bonang. Yang kedua Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qodidamah, hakim yang terkenal adilnya, seorang qadhi yang alamah. Yang ketiga, yang keempat Maulana Ja'far Shadiq, terkenal Kanjeng Sunan Kudus. Itu hebatnya. Ahli ekonomi. Yang kelima As-Sayyid Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeporo. Yang keenam lelaki Syekh Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan. Yang putri Dewi Asyiqah
binti Imam Ahmad rahmatillah, istri Al-Imam Abdul Fattah Kanjeng Sunan Demak, ibu dari Adipati Yunus, ibu daripada Sekar Sejolepen, ibu dari Al-Imam Sayyid Ali Muhammad Ali Liuddin, terkenal Kanjeng Sunan Trenggono. Itulah ibu beliau. Yang ketujuh atau kedelapan, Dewi Ruqayyah, istri daripada Syekh Muhammad Ainul Yaqin Sunan Giri. Jadi jangan kaget kalau Pamijahan itu ya turunan Ampel, ya turunan Sunan Giri, karena kakek perempuan daripada Syekh Abdul Muhyi, Siti Syekh Abdul Muhyi, ibunya kakek dari abahnya juga turun Kanjeng Sunan Ampel. Ini dia. Yang kedelapan, Dewi Hafsah, istri Sayyid Ahmad dari Yaman. Dewi Mutmainnah, istri dari Syekh Abdurrahman Sunan Mojo, namanya Mutmainnah masalah. Itulah diantara putra putri Sunan Ampel, satu pun tidak ada yang mentah. Jadi semuanya keturunannya juga luar biasa. Itu yang ada di Indonesia pagernya, belum yang lain belum saya ceritakan. Itu baru saja. Di antaranya keturunan beliau adalah Sayyidi Syekh Abdul Muhyi, di mana beliau dilahirkan di Yogyakarta. Jadi beliau itu luas, bahasa Jawanya sangat luas karena tempat kelahirannya. Sekitar umur 19 tahun mulai beliau melangkah belajar sampai ke Ampel, di mana tapak tilas eyang-eyangnya yang ada di Ampel dan di Giri. Mendapat beberapa ilmu yang luar biasa. Yang terakhir beliau belajar kepada akabirul ulama wa akabiril aulia, Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singil. Beliau mendapatkan ijazah yang lengkap sampai kepada tarekohnya Syatoriyah, mendapat ijazah mutlak dari Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singil. Teman beliau siapa? Syekh Burhanuddin Ulahan di Padang. Dan 3 orang lagi yang ke daerah Sulawesi. Masih banyak lagi kalau saya terangkan riwayat hidup daripada Sayyidi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari situlah beliau menggelar tarekatnya. Apa tujuan tarekat? Membersihkan kolbi, membersihkan hati. Tapi beliau tidak diam. Jangan dikira Wali 9 itu taunya kalau kita di film mungkin adu kesaktian saja. Satu mengeluar sinar, yang satu keris lagi bisa terbang sampai. Aduh, dianggapnya para Wali 9 masuk ke Indonesia dan beberapa aulia-aulia yang ada di Indonesia orang-orang kejadukan. Bukan. Senjata paling ampuh di dalam dakwatul Islam akhlakul karimah. Tidak ada yang melawan dengan akhlak. Itulah. Dikira kalau kejadukan nembok menang. Yang kalah itu paling tidak trik-trik sedikit hati itu. Awas mana kesempatan. Tapi kalau dengan akhlak tidak. Coba. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu perang luar biasa. Orangnya itu jatuh sambil meludahi kepada Imam Ali.
mau dihantam oleh Imam Ali bin Abi Thalib nggak jadi. Ditanya oleh sahabatnya, Li, kenapa kamu tadi dihantam saja kan, kenapa? Kalau tadi pertama iya li a'la kalimatillah, yang kedua saya tarik itu gara-gara dia mencidui, jadi saya memukul dia karena nafsu, bukan ya a'la kalimatillah. Itu hebatnya para tokoh-tokoh pendahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendahulu juga ahli ekonomi, ahli pertanian. Dengan dakwah itu bagaimana ketika hidup di zaman Brawijaya, para aulia bisa memasukkan income-nya kepada pemerintahan. Dan pada waktu itu Sa'adatul Kafi dan Syekh-Qurra dan sebagainya bisa memberikan income pemasukan kepada negeri yang dipijaknya. Bukan terus berseberangan baku hantam, tapi karena apa? Lidakwatul Islam. Karena untuk dakwahnya akan lebih baik, karena Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Tapi Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin. Dan beliau ahli ekonom, jangan dikira tidak. Maka sering saya ulang para bapak, para ibu, kalau saya ditanya, Beb, istimewanya orang ziarah wali itu apa? Aduh, repot ini jawabnya. Ya saya jawab, saya kalau ziarah ke Wali 9 atau ke lainnya cuma jawab saya malu. Loh kenapa Bib kok malu? Tidak barokah, tidak karomah, ketinggian. Di mana letak malunya? Ya sudah, karena kita di Pamijahan, jadi saya cerita Pamijahan. Adapun Pamijahan berasal dari ini, oke saja, itu namanya pendapat, terkadang ya juga kurang lebih sedikit lah. Tapi yang poin itu bagaimana cara dakwah beliau, itu yang poin. Nah malunya di mana sekali lagi? Ini kira-kiranya loh, mau diakui atau tidak. Di sini tidak ada makam Sayyidi Syekh Muhyiddin. Kira-kiranya ramai pedagang tidak? Yang benar ah? Benar. Ramai tidak? Sepi ya? Di gunung lagi, seperti di Murio. Jadi saya pikir Sayyidi Syekh Muhyiddin begitu hebatnya, di pegunungan saja dikejar sama orang, bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Toko berjajar-jajar untuk menghormat siapa? Tamunya Sayyidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Betul tak kira-kira? Betul. Jangan betul-betul saja ditiru. Lagu-lagu kalau ditanya betul, benar tidak? Benar. Niru nomor 1. Omong gampang, omong gampang. Itu diantara. Dan orang yang ziarah kepada beliau, ada yang tahlilnya keras, ada yang tidak. Partinya pun berbeda. Yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Berseberangan atau tidak? Tidak. Mau partainya apa, mau apa, kalau sedang berziarah, kumpul, ngerokok bareng, di luar, ngopi, teh, dan sebagainya. Ngomong nah ekonomi kumaha, pasaran sepi, teh, rame kumaha ya teh. Namun, sepi pasaran, Fatihah ke Sayyidi Syekh Muhyiddin, Fatihah ke Kanjeng Nabi dahulu, baru ke Syekh Muhyiddin, lalu baca surat Quraisy 21, insya Allah barokah. Coba lain, ba'dal maghrib syaratnya. Itu diantaranya. Udah. Tidak pernah orang ziarah kepada beliau. Lu kemarin ngoblos siapa? Itu hebatnya. Masih bisa mempersatukan umat. Masih bisa mempersatukan kita. Jadi orang sudah mati hampir 300 tahun kurang lebih, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Betul? Maka
dilakoni aja ulah ngomong betul-betul bae. Amalkeun. Jadi contoh kena. Apalagi kalau kita ke ziarah Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim, separuh non muslim. Kok bisa? Subhanallah. Ternyata sejarah ini terulang. Beliau meniru kakeknya siapa? Di zaman Brawijaya mengangkat Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi Malik Ibrahim. Menteri Keuangannya Maulana Ibrahim Asmarokondi, ayah Kanjeng Maulana Ishak, ayah Maulana Sunan Ampel. Yang ngangkat beda agama, yang diangkat beda agama. Kok bisa itu, kok bisa? Itu hebatnya. Sudah memberi contoh. Jadi Syarif Hidayatullah sama, separuh muslim, separuh non muslim. Kok bisa orang sudah mati mempersatukan umat, mempersatukan bangsa? Dari lilinnya yang tinggi, besar, ada menyanyi sekepel atau kurang dan sebagainya sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan tidak ribut. Itu kok terlalu besar kemenyanyi, kita pusing nih. Kecil dong dikit, tidak ada yang ribut. Di tempat kita muslim ada tahlilnya yang cukup berat. La yang satu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di tukang illallah, la illallah, la ilaha. Henteu aya nu pasea. Iya. Bahkan pada waktu saya ziarah ada orang dengan rombongan satu besar tinggi dari Lintufna, speakernya dikempit di dia. Itu ketinggal saya ageng. Aduh, saya sebelah minggir dulu lah, ini bahaya, pasti suara orang ini keras, orang tinggi besar. Saya anggapan begitu. Nggak tahu kebalik-balik. Ilah hatorek nembe. Tapi hebatnya sekali lagi masih bisa mempersatukan umat. Sudah meninggal beli 454 tahun, lalu kita ini bisa ngapa? Jadi saya kalau katakan ziarah Wali 9 itu saya malu sebetulnya, sebab saya belum bisa meniru sebagaimana para beliau-beliau itu tadi. Itulah semua dagangan, walaupun bagaimana keuntungannya kecil tapi barokah. Jadi para beliau masih mampu membuat ekonomi kerakyatan, mempersatukan umat, luar biasa. Lalu kita ini apa? Malu ah. Coba dari Maulana Hasanuddin Banten sekarang, ya Allah, kayak gitu sampai ke Syekh Kuro, Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idris luar Batang, Gunung Jati, pagar-pagar tanah Jawa ini. Dari mulai Gunung Jati sudah 2 batu kafi Maulana Syarif Hidayatullah, terus ke timur Syekh Muhammad bin Abdurrahman Sunan Tanggung sampai ke Demak. Pesisir utara ini tidak mati 1 kilometer tidak terlepas makam Aulia Ilah yang menjadi pagar di Indonesia. Saya punya catatannya, kalau malam saya belajar kirim kepada para beliau-beliau. Beliau juga andil besar di dalam melawan penjajah, dimulai zaman Portugis sampai diteruskan regenerasi di zaman FVOC, dan bagaimana cara menanamkan, mempunyai, merasa memiliki harmbeni kepada republik ini yang didukung oleh keyakinan dan agama masing-masing. Coba bagaimana cara menanamkan cinta bangsa, cinta tanah air. Padahal pada waktu itu yang namanya bendera di zaman penjajahan, saya ambil saja benderanya bendera penjajah di instansi pemerintahan di Hindia Belanda. Kalau kita mau pasang merah putih, tidak ulang nama saja untung.
Tapi ulama-ulama kita hebat. Hebatnya di mana? Bagaimana membentuk bangsa ini tidak kehilangan pamornya? Hebat. Apa di antaranya? Tapi jangan, sekali lagi saya jangan melihat negatifnya. Lihat positifnya. Apa? Membentuk sedekah bumi, sedekah laut. Ada anak di sini sedekah bumi, sedekah dengan cara masing-masing. Sebetulnya intinya untuk bangsa ini tambah mencintai tanah air. Sebetulnya itu menghormati pemberian Allah berupa tanah air itu. Dan ini filosofi tidak percuma. Mengapa menggunakan konteks kalimat tanah air? Kita ambil satu saja. Laut itu tempatnya ikan bisa besar. Oke lah, memang benar. Tapi hebatnya tidak mempunyai intervensi. Ikan yang ada di dalam laut harus menuruti air laut. Kalau kamu ikut di sini harus asin. Tidak. Kalau beli ikan laut mau dimasak ya tambah garamnya. Sebetulnya kalau cara akal hidup di daerah asin mestinya asin. Ini kok tidak. Luar biasa. Yang kedua, banjir sebesar apapun ada sungai-sungai yang ada di Indonesia. Per detik mungkin sekian miliar kubik. Kalau musim kemarau sekian juta kubik. Ketika masuk ke lautan, laut bisa mengerti harga dirinya. Jadi umat menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Umpamanya kita ngeholi ulama siapa, Kanjeng Sunan siapa. Untuk apa? Untuk menambah keukhuwahan kita. Semakin akrab, semakin akrab. Dengan kerukunan itu, subhanallah, bala akan jauh. Tapi kalau kita yang sangat khawatir, kalau sudah muncul ribut, pecah belah, terus saya takut lama-lama nanti Allah Ta'ala mengirimkan bala lagi. Ya silakan aja, kalau mau cepat bala ini yang datang lagi ya silakan. Ruwet terus. Masyaallah muslimin, dari itu perjuangan para beliau tidak percuma, sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Berapa masjid di Indonesia hasil karya beliau. Ataupun yang tidak bisa hadir, khususnya warga Tasik, warga Ciamis, warga Indonesia, ya Allah ya Rabb, kita kumpul bersama untuk mengholi Sayyidi Syekh Abdul Muhyi, kekasihmu ya Allah. Jadikanlah besok kami kumpulkan bersama-sama fi tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau. Itu hanya doa saya yang bisa saya sampaikan. Almar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Yang dalam keadaan sakit semoga diberi sehat walafiat. Yang dalam ekonominya melorot semoga cepat-cepat dibangkitkan oleh Allah. Begitu juga pertaniannya, begitu juga putra-putrinya menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memalukan kedua orang tuanya, tidak memalukan gurunya, tidak memalukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khususnya diberi umur yang barokah, putra-putri yang barokah, ekonomi yang barokah, dan dijauhkan dari segala cobaan-cobaan. Jauhkanlah dari hal-hal yang akan merusak iman Islam kita. Jauhkanlah dari hal-hal yang akan merusak kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air ini. Sekianlah yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak sesempurna mungkin. Apabila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisi kau sembret mobil awas. Keberlok dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semua, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi Syahiyat. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan doa-doa yang beliau panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan umur panjang berkah, dan senantiasa bimbing kita semua menuju dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar dan cepat. Karena itu, dan juga mudah-mudahan haul ini bukanlah haul yang terakhir. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya kita bisa melaksanakan haul dari Yayasan Syekh Jamuhi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk para jamaah yang belum melaksanakan ziarah kepada makam Eyang Syarifhi, semangga dari pulang sini untuk berziarah terlebih dahulu ke makam beliau. Insyaallah kita semua diberkahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk diberikan jalan untuk beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk diberikan jalan untuk beliau beserta rombongan lewat agar perjalanannya dengan lancar. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pulang ke tempat pulang, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad